Ketika di sejarah kontemporer sendiri memang dipergunakan untuk salah satu tempat pembuangan tanda petik. Pembuangan jenazah misalkan. Yang paling terkenal adalah tahun 60-an, 65. Ketika waktu itu terjadi Gestok itu ataupun Gestapo gitu. Jadi yang diduga sebagai tahanan militer itu dieksekusi dan dibuangnya di Sungai Serayu ini. Dan bahkan di hilir dari Sungai Serayu itu menumpuk jenazah dan mayat. Serayu, kata Serayu itu tercipta dari satu kata frase kata Siro Ayu. Siro itu kamu, Ayu itu cantik. Ya, jadi melambangkan seseorang yang cantik, kepalanya cantik, wajahnya cantik gitu. Ini ada satu legenda atau mitologi yang sangat terkenal yaitu Tok Bimo Lukar. Nah, ini nanti asik nih diceritakan. Nanti kita telusuri nih sampai Tok Bimo Lukar ini seperti apa. Coba kita cari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Ya, kita kembali lagi di Gerbang Antar Dimensi Kisah Tanah Jawa. Dan mungkin kalau teman-teman bertanya di belakang dan samping kita, ini ada sungai mana ini? Seperti itu. Kita ada di Sungai Serayu. Nah, Sungai Serayu ini kalau baca artikel ya Om, ini panjangnya sekitar 180 meter lebih, 180 km lebih seperti itu. Nah, ini melintasi 5 kabupaten. Salah satunya yang kita datangi hari ini, yaitu Kabupaten Banjarnegara. Ada sedikit perbedaan. Dulu kita pernah ya, Sobat Javanika, ke Kali Serayu juga di kabupaten lain. Kita bahas tentang apa ya, kejadian zaman kolonial tentang tumbal yang dicor di jembatan. Tetapi ketika kita di sini, vibes-nya ini berbeda, auranya itu berbeda. Padahal sungainya sama seperti itu. Nah, sebelum nanti kita panjang lebar membahas tentang sejarah, mitos, kemudian filosofi, ini yang Om rasakan dulu apa Om? Ya, tentunya setiap bertemu dengan air ya, berunsur air, itu yang dirasakan adalah tenang. Walaupun ini jam 12 siang ya. Kalau mungkin ada kesempatan kita bisa mencoba airnya nanti gitu. Kita ini di Kisah Perairan Jawa. Kisah Perairan Jawa. Dan Sungai Serayu ini memang menjadi salah satu sungai yang melintas di Tanah Jawa. Jika di barat ada Citarum, Cisadane, kemudian di tengah ada Bengawan Solo, Rogo, di timur ada Kali Brantas. Di timur ya ada Brantas, dan di tengah ini adalah salah satunya Sungai Serayu. Yang disampaikan Mas Di tadi melalui 5 kabupaten, yaitu Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, dan terakhir bermuara di Cilacap, Samudra Hindia. Nah, ini memang satu ini ya, kalau kita sebut satu sungai yang memang dikeramatkan, terutama yang ada di wilayah Jawa Tengah bagian barat, gitu, atau di plat R lah, gitu ya. Di mana hulunya ini dimulai dari daerah Dieng di Wonosobo atas ya? Iya, di atas. Dan sungai ini sendiri itu menjadi salah satu pembuka ataupun menjadi sumber kehidupan peradaban yang ada di sekelilingnya. Gitu. Dan bermuara di Cilacap. Gitu. Jika kita lihat pada era kolonial seperti yang disampaikan Mas Di tadi, Sobat Javanika,
dulu kita waktu penelusuran itu bertema Jawa Berkalung Besi. Oh iya iya. Iya. Waktu itu di Kabupaten Banyumas, tepatnya di daerah Patik-Raja Kebaset. Nah, di situ ada jembatan kereta api yang melintasi Sungai Serayu ini. Oke. Dan yang unik, Sungai Serayu ini dilintasi 2 jembatan kereta api besar, masih aktif sampai hari ini. Betul. Nah, berikutnya, jika ini ya dalam di kalangan sejarawan kereta api, saya juga gitu Mas di sini, Sungai Serayu ini juga memiliki andil penting dalam sejarah perkeretapian. Oh, itu salah satunya di pinggir Sungai Serayu ya, atau sepanjang das daerah aliran sungai itu dilalui jalur kereta api yaitu SDS. Apa itu? Serayuda, Stum Tram Maskapai. Atau tram uap boleh dibilang. Gampangnya kita sebut kereta api yang lebih ringan ya, tram uap. Tram uap ini dibangun di tahun 1896 ataupun di akhir abad ke-19 dan selesai di awal abad ke-20. Menghubungkan antara Wonosobo hingga Maus dan pelabuhan di Cilacap. Oke. Nah, kalau jalur yang dulu kita bahas itu di tahun 1914 hingga 1917. Lebih lama ya? Lebih tua SDS. Itu SS Stadspoorwegen Westerlijnen gitu. Jadi Sungai Serayu ini sangat penting ya, terutama di wilayah plat R kita sebutnya. Dan selain itu juga tentunya ada cerita sejarah, cerita mistis, dan yang dikeramatkan itu apa gitu pasti. Jadi ini mengingatkan waktu Kisah Tanah Jawa juga mengunjungi sungai-sungai yang lain, seperti halnya Cisadane kita pernah, kemudian Bengawan ya, terus Berantas gitu ya. Dan kali ini kita akan mencari tahu di Sungai Serayu ini ada apa. Jadi kita akan mengambil timeline waktu itu dari masa klasik. Jadi masa klasik di awal abad ke-7 hingga abad ke-9. Kemudian sedikit nanti cerita di era sejarah Islam atau di abad ke-14 hingga abad ke-15, era kolonial pastinya, dan juga era kontemporer. Jadi setelah 1949, salah satunya peristiwa 6566. Ada juga, karena waktu itu KTJ juga mengunjungi satu daerah, kita juga mengulik tentang satu daerah yang ada di Cipari, di Cilacap, di perkebunan waktu itu. Dan itu ada kaitannya. Jadi dulunya kaitannya dengan Sungai Serayu ini kemudian pindah ke situ, Mas Di. Iya. Berarti kalau boleh dibilang waktu kunjungan kita pertama ke Kali Serayu itu kita lebih didominasi era-era kolonial ya? Iya, era kolonial dan kontemporer. Hari ini kita akan ditarik lebih ke belakang seperti itu. Kayak ini ya, ini kan lebih hulu ya? Iya. Makin hulu nanti akan naik ke atas ya, karena pangkalnya. Ketika kita nanti ke hulu ya, itu kan ada kawasan Dieng nanti. Yang itu tentunya juga Sobat Javanika diikuti aja. Nanti kita akan susur sungai habis ini. Dan Serayu, kata Serayu itu tercipta dari satu kata, frase kata Sirau Ayu. Sirau itu kamu, Ayu itu cantik. Ya, jadi melambangkan seseorang yang cantik, kepalanya cantik, wajahnya cantik gitu. Ini ada satu legenda atau mitologi yang sangat terkenal, yaitu Tok Bimo Lukar. Nah, ini nanti asik nih diceritakan. Nanti kita telusuri nih sampai Tok Bima Lukar ini seperti apa. Coba kita cari nanti. Oke. Nah, buat teman-teman Sobat Javanika semuanya, selain sebagai ini ya Om, memiliki fungsi alamiah sebagai sebuah sungai, di Serayu ini juga sering digunakan untuk olahraga. Iya. Yang nanti rencananya akan kita coba. Nanti mungkin nunggu agak teduh-teduh sedikit. Yang biasanya ketika kita ke sungai, kadang kita cuma ada di pinggirnya main-main air, nanti kita akan turun. Kita akan naik kapal. Saya ganti bertanya nih Sobat Javanika ya. Yang Mas dirasakan apa vibrasinya? Kalau kita membahas sungai pasti ada banyak energi di sini gitu. Kita bilang energi astral ya. Tadi kita sedikit tentang sejarahnya. Sekarang kita lihat tentang energi astral. Kalau sepanjang 180 km lebih itu, apa yang Mas dirasakan? Secara singkat aja, ini jadi prolognya lah sebelum nanti kita masuk. Kalau saya sih kalau di sini ya, di sini itu lebih ke rica sih Om, karena mendengar gemericik airnya, kemudian adem juga seperti itu. Cuman kan sungai ini panjang, melintasi berbagai macam wilayah, kemudian di tiap wilayah ada kejadian yang berbeda-beda, sehingga kayak teritorinya sendiri-sendiri. Di sini energinya apa, sana apa, sana apa. Nanti sampai laut mungkin beda lagi seperti yang kita rasakan. Iya, memang
di Sungai Serayu ini kan tidak kalah dengan Sungai Bengawan Solo sebenarnya Mas Di, cuman di panjang Bengawan ya. Kalau di Bengawan Solo kan diabadikan untuk nama lagu. Di Serayu pun juga sama. Di tepinya Sungai Serayu. Ada lagu keroncong juga di tepinya Sungai Serayu. Tua ya ini ya. Iya, mungkin ini teman-teman kalau sering naik kereta ya, itu kalau masuk daerah Banyumas, Purwokerto, Kroya, mesti ada di tepinya Sungai Serayu. Ini teman-teman gitu, relevan harus nonton ini. Ya, dan nama ini juga diabadikan untuk nama kereta api Purwokerto, Bandung, Pasar Senen, Jakarta. Kereta ekonomi diabadikan untuk nama itu juga. Gitu. Oke. Iya. Nggak usah lama-lama, nanti Om Ho jiwa relevannya sudah meronta-ronta ini nanti kita naik kapal. Sini ada kereta Mas Di, Iya. keretanya sudah tutup. Ayo, Yuk, kita Yuk. Oke Sobat Javanika semuanya, kita tadi barusan ini ya Om, rafting di Kali Serayu. Seperti tadi yang kita sempat ceritakan, biasanya nih ketika kita membahas sebuah sungai, kita ada di pinggirnya, dia tuh sungai-sungai yang seperti itu. Tetapi episode kali ini kita langsung turun ke sungainya, dan ternyata kita melihat banyak hal, menemukan banyak hal Om. Salah satunya tadi ada beberapa batuan andesit yang masih utuh, yang konon di Sungai Serayu beberapa batuan andesit ini digunakan sebagai bahan baku candi pada zaman Jawa klasik seperti itu. Kemudian ada beberapa spot yang agak sedikit unik yang kelihatannya kayak tempat-tempat bertapa kayak gitu Om. Nah, yang kalau Om rasakan nih dari sepanjang susur sungai tadi gimana? Ya, tentunya saya lebih tertarik pada beberapa ceruk ya, gitu. atau gua gitu. Di sini memang gua dalam arti sebenarnya, tapi ada juga gua semu Mas Di. Jadi nampak seperti gua tapi itu tidak dalam. Oke. Iya. Ini yang pertama yang saya temukan ya. Kemudian batuan pasti. Karena kita ketahui batuan-batuan andesit ini tentunya terbentuk dari satu letusan vulkanik. Oke. Yang jika hulunya dari Sungai Serayu ini ada di daerah Dieng, Iya, berarti memang daerah ini kan pada masa lampau ketika lampau sekali ya 60.000 atau 1 juta tahun yang lalu tuh masih terbentuk gunung-gunung dengan vulkanik aktif. Iya. Salah satunya kan krater ya atau kawah di situ. Dan batu-batu yang ada sekarang ini memang sisa boleh dibilang karena batu-batu kali yang ada di sini karena termasuk jenis batuan andesit atau batuan kali dipergunakan untuk bangunan pada waktu itu. Oke. Jadi ketika masih dalam penghayat kepercayaan ya atau lebih jauh lagi, itu batu-batu di sini juga dipergunakan atau diperuntukkan untuk tempat sembahyangan. Sepertinya Punden Brunda. Zaman-zaman ini ya kalau kita belajar tentang Megalitikum. manusia prasejarah ya. Iya. Seperti itu Megalitikum ya. gitu. Di era-era itu kemudian seperti yang disampaikan Mas Di, jadi di masa Jawa klasik, kita ketahui di daerah Dieng sendiri menyimpan banyak sekali artefak dan juga peninggalan-peninggalan situs-situs arkeologi. Yang kita ketemui adalah kompleks atau kawasan Candi Arjuna. Iya. Tetapi diperkirakan oleh para ahli bahwa Dieng Plateau ya, atau dataran tinggi Dieng, itu dulu berbentuk seperti mangkok. Kayak kawah gitu ya? Kawah, ya mangkok. Di mana di situ menjadi seperti kompleks tempat tinggal. Jadi nanti kalau kita kunjungi ke Dieng, coba kan kita lihat. Tetapi ini kita melihat alirannya dulu. Oke. Diyakini masih ada ratusan candi yang belum ditemukan atau bahkan diekskavasi dan juga di restorasi. Iya. Ini yang kedua, batu-batuan. Lantas ketiga tentu aliran sungai Mas. Pasti ini aliran sungai ini tergabung dari beberapa anak sungai yang kemudian membentuk atau menjadi satu ya dengan induknya yaitu Sungai Serayu. Sungai pada dasarnya secara hidrologi bahwasanya sungai ini menjadi saluran drainase alami. Jadi ini ketika kita masih ada di atas atau di Serayu atas, Serayu hulu ya, semakin turun kita ke Serayu hilir, selebar itu, seluas itu, karena mencakup banyak sungai yang kemudian tergabung dan menjadi satu aliran drainasi alami. Itu bahkan sampai nanti bermuara atau Serayu
hilirnya itu di Laut Selatan. Laut Selatan, Samudra India. Kemudian tentunya ini menyimpan banyak hal ya, termasuk yang berikutnya keempat nih. Nanti coba kan saya jabarkan satu-satu. Oke. Yang keempat adalah masih juga ditemukan peninggalan-peninggalan dari era kolonial, yaitu jembatan-jembatan kereta api. Oh, yang tadi Nah, ya. jadi memang kecil-kecil itu ya. Iya, pendek-pendek saya amati gitu. Ah. Ini peninggalan dari Srayuda Stonrang Maskapai. Di mana jalur kereta api atau tram ini, itu tram uap ya, dibangun di akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dan ditutup di menjelang terakhir dekade 1970-an. Berarti sudah hampir 40 tahun Mas itu terbengkalai. Kenapa ini dibangun? Karena pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui perusahaan swasta pada waktu itu Srayuda Stonrang Maskapai melihat bahwa di Karesidenan Banyumas hingga ke daerah Wonosobo itu sangat menjanjikan dalam hal hasil bumi. Salah satunya jalur ini dibangun yang menyisir ya sepanjang Sungai Serayu ya. Itu karena banyaknya pabrik gula. Salah satunya pabrik gula Kalibagor. Oh iya, yang Nah, kita kita pernah kunjungi kesana, ya. ya. Kemudian daerah Wonosobo sendiri itu penghasil komoditas perkebunan. Semisal adalah teh ataupun tembakau. Oke. Tinggal diangkut melalui ini. Jadi kereta ringan lah pada waktu itu ya. Memang kereta untuk ini ya, untuk barang ya. Iya, bukan iya. kereta Lebih angkut ditujukan untuk manusia, barang, ya. walaupun memang ada angkutan untuk manusia ya, gitu. untuk massal penumpang. Angkutan ini baru merebak ya, ataupun bisa dijalankan ketika Cirebon dengan Kroya. Waktu itu terkoneksi jalur kereta api yang diprakasai atau operatornya Stasiun Purwokerto. Nah, ketika transit atau berhenti di stasiun Purwokerto, maka banyak kemudian penumpang yang ketika kan melanjutkan ke daerah Purbalingga, Banjarnegara hingga Wonosobo, itu berpindah stasiun Mas. Jadi ada stasiun Purwokerto Timur waktu itu. Itu jadi mereka transit berpindah. Oke. Dan pengirimannya pun sama. Jadi nanti ketika ada masuk Maos, ada Maos untuk punyanya Stasiun Purwokerto dan juga Maos punyanya Srayuda Stonrang Maskapai. Jadi Sungai Serayu ini pun yang terakhir ya, ketika di sejarah kontemporer sendiri memang dipergunakan untuk salah satu tempat pembuangan tanda petik. Pembuangan jenazah misalkan. Yang paling terkenal adalah tahun 60-an, 65. Ketika waktu itu terjadi Gestok itu ataupun Gestapo gitu. Jadi yang diduga sebagai tahanan militer itu dieksekusi dan dibuangnya di Sungai Serayu ini. Dan bahkan di hilir dari Sungai Serayu itu menumpuk jenazah dan mayat yang diduga tahanan politik dari PKI pada waktu itu. Sampai ini ya, sampai itu memang dihanyutkan begitu saja, Iya, kemudian dibuang, iya. ke pinggir-pinggir sendiri Iya, sampai iya. menumpuk-menumpuk. Iya. Ketika itu dieksekusi, misal mereka melakukan eksekusinya di sini misal. Kayak di jembatan-jembatan Iya, itu iya, sangat dilempar dibuang, gitu iya. aja. Hal ini ketika dianggap itu membahayakan, kemudian menimbulkan racun yang ataupun limbah infeksius pada waktu itu, warga akhirnya protes. Sehingga banyak yang mereka di Cilacap, di daerah Banyumas meminta agar melakukan eksekusinya tidak boleh di Serayu gitu. Oh, jangan dibuang di sungai. Iya, gitu iya. lah, ya. Jadi dulu satu tempat yang kita datangi adalah di perkebunan Cipari di Cilacap. Nah, dari beberapa poin-poin ini tentunya nanti bisa kita breakdown nih Mas. Oke. Dari 5 poin ini. Oke. Nah, ini kita menilik dari legenda dulu pasti gitu. Legenda yang Mas diketahui apa tentang Sungai Serayu? Kalau kita ini ya Om, kita tarik sampai yang tadi yang batu-batunya digunakan untuk candi-candi. Kalau kita ngomongin pangkal dari sungainya ini kan di Wonosobo, di Dieng. Iya. Nah, di daerah Dieng memang kental dengan mitos-mitos para dewa, kemudian pewayangan. Bahkan candi-candinya dinamakan dengan nama-nama wayang. Dan di Sungai Serayu ini konon nih ada mitos tentang Tuk Bimo Lukar iya. seperti itu. Yang apa ya? Yang akhirnya masyarakat mengaitkan bahwasanya tokoh Bima, tokoh pewayangan Bima itu Werkudara yang Pandawa 5 itu berperan dalam membentuk sungai ini seperti itu. Nah, itu gimana Om kalau Om? Iya, sebenarnya kalau kita lihat ya beberapa penamaan yang ada di Candi Dieng atau kompleks Candi Arjuna ini pun nama-namanya seperti nama-nama tokoh pewayangan. Iya.
sebenarnya tidak diketahui secara persis nama candi itu seperti Ya. apa, tapi kemudian dibentuk nama ini gitu ya. Nah, menurut saya cerita ini pun juga menjadi satu hasil budaya dari budaya setempat, Mas Di. Dianggap bahwasanya tokoh-tokoh wayang itu memiliki satu kesakralan, memiliki satu nilai seni budaya, aksen budaya tertentu, sehingga ini disematkan menjadi satu sumber cerita, atau menjadi legenda. Kita ketahui bahwa Tok Bima Lukar sendiri itu awal mula, atau Tok itu kan mata air ya, yang menjadi pertama Ya. dari Sungai Serayu. Dikisahkan bahwa Bima itu seorang yang waktu itu sedang berlomba, gampangannya ya, berlomba, kemudian melihat ada seorang perempuan yang mandi, perempuan cantik gitu, sudah menanggalkan semua bajunya, jadi telanjang gitu. Dan ini memang ada satu perlombaan ya, dikisahkan gitu secara singkat. Dan Bima ini pun kemudian membuat aliran itu untuk menuju ke orang yang dimaksud ini, dan itu kan meninggalkan tapak, Mas, ceritanya. Jadi Bima pun sama ketika membuat jejaknya iya, itu ya. kita membuat saluran air itu pun juga dalam kondisi telanjang waktu itu. Dikisahkannya ini secara kisah ya, tapi saya menganggap ini legenda. Nah, ketika membuat ini, Bima kemudian meninggalkan telapak kaki yang itu membentuk cekungan dan sungai, garis sungai gitu. Menemui siapa sih yang menjadi perlombaan ini? Siro Ayu itu yang disebut Serayu gitu. Siro Ayu jadi Serayu. Iya, gitu. iya, Kemudian ini secara sungainya dinamakan Kali Serayu. Sungai Serayu. Ya, ini secara singkat Ya. itu begitu. Dan kalau kita lihat tadi banyaknya tempat-tempat ya yang dicurigai atau kita duga untuk tempat bertafakur Iya, kayak ceruk gitu loh. atau kayak- bertapa, itu saya benarkan, Mas. Oh iya. Iya, karena kita ketahui biasanya tokoh-tokoh penting yang melakukan pertapaan di situ. Padahal Tetapi medannya susah ya. iya, ya justru itu menjadi Iya. satu challenge atau tantangan tersendiri. Jadi saya benarkan ketika Mas Dir menduga bahwasanya ceruk-ceruk yang ada di tebing vertikal ya, yang ada langsung menghadap ke sungai, itu dipergunakan untuk melakukan beberapa tetira yang berkaitan dengan kemampuan-kemampuan supranatural. Karena di beberapa tempat yang tadi sempat kita kunjungi itu memang ada beberapa entitas di situ Oh gitu. yang menjaga ataupun yang berkaitan dengan residual memori siapa yang pernah melakukan pertapaan di sini. Kalau yang Om tangkap apa Om yang bisa diceritakan entitas maupun aktivitas yang ada di tempat yang tadi pernah kita kunjungi? Iya, jadi ada beberapa yang misalkan dengan tujuan-tujuan untuk yang terbaru ya, untuk kontemporer ya, misalkan untuk berkaitan dengan keseharian ya, maksudnya berkaitan dengan kehidupan keduniawian. Jadi entah itu jabatan, tahta, kekayaan, ada juga yang untuk orang ilmu. Jadi untuk mencapai satu ilmu-ilmu secara supranatural tertentu. Ada juga yang mereka memang untuk mengasingkan diri. Dan bahkan ketika zaman kolonial dahulu ya, terlebih ketika pasca kolonial itu berarti agresi. Bantaran sungai ataupun tebing-tebing yang ada di Sungai Serayu ini juga dipergunakan oleh orang-orang untuk mengungsi dari kejaran penjajah Belanda. Itu Mas Di. Karena memang ini ya medannya tadi ya. Iya. Kayaknya nggak mungkin lah kalau lari ke situ Iya, kayak iya, gitu. karena ini Kemudian kan digunakan Kalau dipantau bunyi. dari atas ya Mas, melalui pesawat misalnya cocor merah gitu ya, Iya, iya, iya. nggak kelihatan Mas Di. Iya iya. Iya, walaupun kondisi topografis alamnya nggak berubah ini ketika tahun 1948 hingga 1949 itu tidak jauh berubah Mas Di. Gitu. Nah kalau ini Om, kalau saya penasaran tadi Om, beberapa lokasi yang sempat kita lihat agak-agak apa ya, agak-agak terasa mistis seperti ini ngomongin rasa ya. Iya. Kok kayaknya di situ ada hal-hal yang mistis dan sebagainya. Ada nggak sih Om entitas-entitas yang memang ada di sini kemudian dipercaya masyarakat juga yang tadi sempat apa ya, sempat kayak mengetahui keberadaan kita kayak gitu. Wih itu pada Iya, ngapain iya. kayak gitu. Ya tentunya kalau dalam aktivitas kita ini nggak ada yang terpengaruh Mas Di, karena Gitu. siang ya. Iya iya. Kecuali kalau malam gitu. Dan belum pernah terjadi kecelakaan-kecelakaan yang fatal Oh, gitu ya. masih aman ya ini. Masih aman. Oke, oke. Karena mereka memiliki zona ataupun daerah tersendiri. Gitu. Jadi menganggap kita bukan sesuatu hal yang baru karena tentunya kan ini memang destinasi wisata ya. Oke. Gitu. Namun selain tadi ada gua, ada beberapa batu yang bentuknya datar ada di tengah Mas Di. Iya, saya juga lihat Ya, tadi. itu fungsinya juga sama Mas Di. Tapi memang untuk hari ini jarang sekali dilakukan. Oh, oke oke. Di dulu ya, atau malam-malam tertentu. Yang berikutnya
sungai ini pun juga seperti halnya sungai yang dikeramatkan atau disucikan. Jadi ketika orang seperti membuang ataupun ingin bersemedi, itu bisa dilakukan dengan topo kungkum. Membuang itu maksudnya membuang Energi negatif. Oke. Ya, itu. Ini yang berikutnya. Tapi ada juga mereka yang mericas energi. Jadi dengan topo-topo kungkum mesti yang dilakukan. Topo kungkum itu dia membenamkan diri di air, disisakan apa? Iya, Di kepalanya aja. kepala. Oke, Iya, oke. iya. Kemudian ketika ada di Sungai Serayu dengan macam-macam tujuan mesti. Jadi tidak hanya untuk membuang sesuatu hal yang berkaitan dengan metafisika, juga dipergunakan untuk membuang sial. Buang sial. Iya. Kayak ini ya, kayak saya jadi ingat cerita tentang apa namanya, kedung-kedung, kemudian cerita-cerita tentang Laut Selatan dan Iya, sebagainya. Semuanya itu bisa di apa ya, dilarungkan ke sungai, ke air, kemudian itu nanti entah mengalir ke tempat yang kita nggak tahu kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Iya sama, karena sungai ini kan juga bermuara di pantai Laut juga, selatan. Iya, dan tentunya jalur ini ya, seperti halnya sering kita dengar, jalur sungai ini pun juga dipergunakan untuk lalu lintas Nah, ini. dari pantai selatan menuju ke gunung-gunung yang ada di hulu. Berarti nggak cuman ini ya, nggak cuman Merapi ya. Merapi. Karena apa? Di sini ada banyak gunung-gunung besar. Ada Dieng, ada Iya. Perahu, kemudian Sindoro Sumbing, Sindoro Sumbing. dan satu lagi Selamat mesti. Wih. Kenapa? Karena beberapa anak-anakan sungai ya dari Serayu ini pun juga ada yang berhulu di Selamat. Ya, ya, ya. Itu sih mesti. Oke, oke. Iya. Terakhir Om, mungkin Om Iya. di pembahasan ini kita coba ini Om. Saya pengen tahu ketika Om merasakan timeline yang paling baru Om, ada nggak sih kejadian-kejadian yang apa ya, yang entah itu mayat dibuang atau apa? Iya. Saya sih dengar-dengar sama baca-baca artikel aja, kemudian dibuang di Serayu, kemudian itu apa ya, sisa-sisa energinya, apakah dia kemudian menjadi entitas yang negatif di sini atau bagaimana? Nah, ini karena kita kan ada di lokasi yang dipakai untuk arung jeram Oke. mesti. Berarti masuk dalam Serayu atas. Oke. Peristiwa-peristiwa yang ditanyakan Mas Dino tentunya ada di Serayu bawah Oh ya. atau hilir. Oh, di Karena sana ya ya? karena berbeda karakteristik aliran sungai. Gitu. Ini secara pembahasan teknik sungai ya. Itu. Nah, ini terjadi peristiwa apakah itu? Dan ini peristiwanya juga belum lama terjadi. Oh. Nanti akan kita bahas. Oke, Tapi oke. karena ini menjelang sore, Sobat Javanika, jadi kita lanjutkan untuk separuh perjalanan arung jeram. Kita basa-basan lagi. Oke, yuk kita lanjut dulu. Kita langsung apa namanya, persiapan, kemudian dilanjutkan di arus yang ini ya, Serayu bawah ya. Iya. Oke, yuk. Ya Om, ini kita sudah masuk ke Ini sih ya. finish segmen terakhir. Kita seperti tadi ya, yang sudah di sempat spill sama Om, kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa yang aktual, yang terbaru, yang mungkin ini bisa jadi apa ya? Apakah nanti akan menjadi tempat yang angker, kemudian digunakan untuk membuang macam-macam, entah itu jenazah atau yang lain, itu seperti apa? Iya, tentunya sungai ya. Sungai itu kan secara konotasi negatifnya kadang dianggap seperti, maaf ya, tempat sampah yang sangat luas, tempat sampah berjalan gitu ya. Nah, sampah di sini sebenarnya macam-macam mesti ya. Memang tidak memungkiri ya, dari detik kita jalan memang banyak sampah limbah ya, plastik terutama atau styrofoam dan macam-macam. Tapi sungai ini juga kadang dikonotasikan buang sampah itu bisa limbah metafisik. Nah, limbah metafisik ini apa? Tadi seperti saya sampaikan,
misal ada orang pernah terkena gangguan-gangguan penyakit non medis, pernah ilmu punya pegangan kemudian dilepas, terus juga dipakai untuk ngelarung pusaka, itu juga mesti. Jadi sepanjang perjalanan ini juga saya melihat setiap jembatan-jembatan ataupun beberapa tempat seperti bantaran sungai ya, bahkan di dasar sungainya sendiri. Jadi saya sempat mencoba untuk menerjunkan diri gitu sekilas. Banyak pusaka ataupun benda-benda mustika itu yang memang dibuang mesti. Oh, berarti nggak asli dari situ ya? Tapi memang ada yang buang ya. Di situ. Dan ini kadang bikin celaka. Beberapa orang menganggap ini kemudian temuan atau ditarik gitu ya. Namun ketika benda yang sudah dibuang, benda yang berupa sampah itu ditarik kembali, berarti membawa energi negatif pada orang tersebut. Ini satu pertama. Yang kedua, sungai sebagai pembuangan. Di beberapa tahun yang lalu kita ketahui Sungai Serayu menjadi satu tempat yang dipilih untuk membuang korban tabrak lari. Yang dilakukan oleh salah satu aparat. Pasangan kekasih yang ada di Jawa Barat waktu itu. Dibuang, ditemukannya di hilir Sungai Serayu. Pandangan seseorang tentang sungai itu tentunya ketika ada jenazah yang dibuang dalam kasus-kasus kriminalitas gitu, sebagai tempat pencucian tangan atau untuk menghilangkan jejak. Jadi saat dibuang ke sungai tanpa identitas, kemudian hanyut, hilang, diharapkan dimakan ini ya biota air ya. Itu hilang jejak itu. Bahkan ini kan dibuang utuh ya. Ada beberapa yang dibuang dengan cara mutilasi juga menggunakan sungai itu sebagai tempat itu mesti. Nah, ini ya nggak berbentuk ya? Iya, tapi biasanya kalau pembuangan jenazah pasti ketahuan siapa ini ya pelakunya. Tapi ada juga yang tidak ketahuan sampai hari ini gitu. Termasuk sepanjang perjalanan ini tadi kita melihat banyak aktivitas secara sosio masyarakat ya gitu. Jadi ada mereka yang memanfaatkan tempat-tempat ini untuk mencari penghidupan, untuk menyalurkan hobi. Tapi ada juga yang ketika melakukan beberapa aktivitas di sungai itu juga mengalami kecelakaan. Gitu. Jadi kecelakaan yang tenggelam, terpeleset, terbawa arus gitu. Nah, ini juga menyimpan beberapa mereka-mereka yang pernah hilang atau hanyut di sini, Mas. Selain tadi dibuang ya. Di samping itu juga yang melakukan tindak suicide. Gitu. Dan sungai juga memegang peranan penting untuk sarana transportasi dan rekreasi. Itu juga mesti. Dan ini salah satu sungai yang dikenal di tanah Jawa yang ada di Jawa Tengah bagian barat. Ya, termasuk sungai besar ya. Iya. Unda-Undi sama Unda-Undi 11-12 sama Progo, Bengawan, Solo dan sebagainya. Ya Om, mungkin kita cukupkan perjalanan kita di Sungai Serayu. Mungkin semoga ke depan kita akan menelusuri sungai sampai ke airnya Om. Sampai kayak tadi di sungai-sungai yang lain seperti itu. Tetap ikuti terus channel Kisah Tanah Jawa. Dukung kita dengan cara like, subscribe, kemudian berikan komentar yang positif, yang membangun. Kemudian kita ucapkan terima kasih kepada segenap kru dan juga kepada sponsor yang yang memberikan kita bantuan alat-alat yang mutakhir, kata Om mutakhir. Iya, Om. Untuk teman-teman yang berprofesi atau hobi seni fotografi dan videografi dapat mengunjungi dan berbelanja di DOS. Ya, fotografi yang outletnya tersebar di seluruh Indonesia. Kalau di Jogja, lokasinya di Jalan Kaliutara. Kita pamitan? Oke, terima kasih semuanya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakum sungu. Salam rahayu.